perasaan kita masing-masing di pagi hari ini. Anak-anak lihat, mungkin tulisannya tidak terlihat di sini. Ini ada yang namanya roda emosi, ya, roda emosi. Roda ini membantu, alat ini membantu untuk mengukur emosi kita, perasaan kita di hari ini. Ya. Ini ada perasaan senang, tentram. Dari perasaan tentram menghasilkan gembira, kemudian nikmat yang kuning. Kemudian yang hijau ini ada pasrah, menggambarkan perasaanmu masing-masing. Tempel di bawahnya gambar roda kecil. Apakah kamu merasa gelisah? Apakah kamu merasa gembira? Apakah kamu merasa pasrah? Dan lain sebagainya. Terima kasih David. Yang lain silakan. Senang. Orang ini disertai dengan perasaan takut. Baik, anak-anak, perasaan senang, perasaan gembira itu memotivasi kita untuk semangat belajar. Nah, yang memiliki tadi perasaan takut karena apa ya kira-kira? Boleh tahu yang tadi terus takut? Kenapa takutnya? Mari Ustaz. Bagaimana mengantisipasi takut itu supaya bisa belajar dengan baik. Kalau merasa gembira, bagaimana perasaan gembira itu memotivasi untuk bisa belajar dengan baik. Ada 4 hobi: menulis, menyanyi, puisi, menggambar. Masih menulis. Saya sukanya apa ya? Saya suka nyanyi. Saya suka menulis. Saya suka menggambar. Saya suka baca puisi. Silakan ditulis, kemudian ditempelkan pada bagian bakat dan minat sesuai dengan hobi kalian. Rasakan bakat dan minat. Siapa yang suka menulis, dalam quotes yang ibu beri, tempel di sini. Yang suka menyanyi, setelah tulis nama, tempel bagian ini. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompok. Kelompok menulis, kelompok puisi, kelompok nyanyi, kelompok gambar. Sebelum ibu berikan tugas, mari kita dengarkan rekaman dia berkata bahwa dia adalah orang tua. Saat itu, ketika ia bercerita, ayahnya tetap diam dan langsung menuju ke dapur. Setelah ketiga panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang di panci 1, telur di panci 2, dan biji kopi di panci 3. Sang ayah beralih menatap anaknya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" Sambil kesal, anak itu menjawab, "Kentang, telur." Dan sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi adalah sama, yakni bahan makanan, dan semuanya menghadapi kesulitan yang sama pula, yaitu air yang mendidih, namun menghasilkan reaksi yang berbeda. "Kamu termasuk yang mana, Nak?" tanya sang ayah pada anaknya. "Ketika kamu mendapatkan masalah, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau sang ayah pun menjelaskan kembali bahwa dalam hidup ini, manusia itu pada dasarnya sama. Mereka hidup di tempat dan waktu yang sama pula. Hanya cara pandang dan sikap saja yang berbeda." Telur dan biji kopi. Ada yang bisa menceritakan dengan bahasanya sendiri apa maksud dari cerita ini tentang telur dan biji kopi? Ya, tepuk tangan untuk Dewi. Inti dari cerita botol kosong anak-anak bahwa kita itu harus mensyukuri apa yang
menjadi milik kita. Mau jadi apa kita, itu tergantung kita. Kalau hidup kita mau dibikin berguna, maka kita akan memilih botol kosong yang diisi parfum. Tapi kalau kita mau hidup kita tidak berguna, botol kosong yang berisi air got, gak ada yang mau. Ada yang mau pilih itu? Pasti semua mau berguna. Ilustrasi tadi kamu wujudkan dalam bentuk cerita sesuai dengan bakat dan minat kalian. Bisa? Lakukan presentasi kelompok berdasarkan bakat dan minat, bercerita, puisi, menyanyi, dan menggambar. Kita mulai dari yang bercerita dulu ya. Mulai dari yang bercerita dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tiara. Saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok menulis. Cerita inspiratif dari kelompok kami dengan tema berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Pada suatu hari di sebuah ruangan kelas 9, ada seorang gadis yang bernama Clara. Jika botol ini diisi dengan air mineral, harganya 3-5 ribuan. Jika botol ini diisi jus buah, harganya akan 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya akan 100 ribuan. Jika diisi minyak wangi terkenal, harganya bisa jutaan. Akan tetapi, jika botol ini diisi dengan air got, maka tidak akan bernilai sama sekali. Semua orang tidak ada yang suka dan ingin membuangnya. Baik, anak-anak, berikut adalah kelompok musik. Selamat pagi, nama Ibu Guru dan teman-teman. Nama saya Dewi Abidin. Ingin membacakan sebuah puisi dengan judul Puisi untuk Kawan. Kawan, kenapa harus nangis selama kau masih bisa tersenyum? Kenapa harus air mata yang keluar saat sedih mulai menyapamu? Diri kita ibarat sebuah botol yang kosong, tergantung dengan apa yang kita akan mengisinya, air mineral, jus buah, parfum mahal, ataukah meledak, kau isi dengan air comberan. Pilihan ada di tanganmu. Isilah botol hidupmu dengan hal yang positif agar menjadi sesuatu yang lebih. Syukurilah apa yang menjadi milikmu. Yang berikut adalah penampilan kelompok menyanyi. Silakan. Selamat pagi, Bu Guru dan teman-teman. Pagi. Pagi semua. Perkenalkan, kami dari kelompok penyanyi dan akan membawa lagu kami dengan judul Berharga di Matamu. 1, 2, 3. Bagai botol kosong yang harus diisi dengan kerja keras agar tumbuh bernilai. Kau tahu bisa hadapi segala tantangan. Ku tahu bisa menjadi berharga di matamu. Oke, tepuk tangan. Anak, ini kelompok yang terakhir, kelompok yang memiliki bakat menggambar. Mari kita dengarkan presentasi kelompok ini. Dari pertanyaan kami sudah gambar dan kita warnai. Sini kami menghasilkan botol. Botol pertama diisi air aqua, botol kedua yang diisi jus, botol ketiga yang diisi batu, dan botol yang keempat yang diisi air got. Sekarang pertanyaannya, botol mana yang kalian pilih? Apakah dari ketiga botol ini atau air got? Atau kalian pilih yang botolnya yang punya kegunaan atau yang tidak memiliki? Kita sudah mempelajari bagaimana menyusun sebuah cerita inspiratif dengan berpedoman pada bakat dan minat masing-masing. Tadi Dewi sudah baca puisi luar biasa, bagus sekali nak. Yang bercerita, kelompok cerita, Tiara dan teman-teman juga ceritanya sudah sesuai dengan ilustrasi botol kosong. Lagu yang dibuat oleh kelompok menyanyi luar biasa, mantap. Demikian juga presentasi dari kelompok menggambar. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk itu, Ibu ingin kalian mengungkapkan perasaanmu setelah mengikuti pelajaran di hari ini, pelajaran yang merasa senang
pagi, salam sehat dan bahagia. Saya Elis Francisca Soplanit SPD, calon guru penggerak angkatan pertama dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Sehari saya bekerja sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia pada SMP Negeri 9 Kota Sorong. Pada kesempatan kali ini saya ingin merefleksi kembali aksi nyata 2.1 dan 2.2, yaitu tentang pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Melaksanakan aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional bagi saya itu merupakan suatu tantangan tersendiri. Secara khusus di masa pandemi corona seperti ini, walaupun pembelajaran sudah dilakukan secara tatap muka di sekolah, tetapi dengan pembatasan durasi waktu mengajar yang hanya 40 menit, ini merupakan tantangan berat bagi saya untuk bagaimana saya mengatur pembelajaran atau merencanakan pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional secara baik dalam waktu yang begitu singkat. Adapun langkah-langkah yang saya tempuh untuk mempersiapkan aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, yang pertama yaitu saya melakukan revisi RPP yang sudah ada dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi, yaitu pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil, serta strategi yang berbeda pada konten, proses, dan produk. Dengan memasukkan pula pembelajaran atau keterampilan sosial emosional. Yang kedua, saya mendiskusikan dengan kepala sekolah tentang atau terkait pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, saya meminta dukungan dari rekan sejawat dalam persiapan dan pelaksanaan aksi nyata pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Setelah melakukan proses belajar mengajar di kelas dengan memasukkan unsur diferensiasi dan sosial emosional, saya merasakan setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan melihat pada minat mereka, saya bisa merasakan bahwa proses PBM berjalan lebih menyenangkan dan mampu menumbuhkan kreativitas peserta didik. Hal itu terlihat dari antusias siswa atau peserta didik di dalam kegiatan belajar mengajar selama kegiatan itu berlangsung, mulai dari tahap pendahuluan, inti, sampai pada penutup. Melalui pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi, kebutuhan belajar siswa terpenuhi, tetapi juga memberikan kesempatan atau melatih keterampilan sosial emosional kepada peserta didik untuk bagaimana mereka dapat mengendalikan atau mengelola diri mereka, emosi mereka, dan lain sebagainya. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 9, Bapak Muhammad Sabring LSPD MM, yang telah memberikan dukungan kepada saya mulai dari awal saya mengikuti kegiatan calon guru penggerak sampai pada saat saya melaksanakan aksi nyata. Ucapan terima kasih yang kedua saya sampaikan kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 9 Kota Sorong yang selama ini sudah membantu, mendukung saya secara khusus dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak, mulai sosialisasi materi sampai kepada pelaksanaan aksi nyata. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada anak-anak muridku yang ada di kelas 9A yang telah membantu dan terlibat secara aktif dalam pembelajaran sosial, emosional, dan pembelajaran diferensiasi, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kiranya apa yang sudah kita lakukan tadi menjadi manfaat bagi anak-anak. Harapan saya
Pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dapat terus dilakukan di SMP Negeri 9 Kota Sorong untuk pemenuhan kebutuhan belajar siswa sehingga tercipta suasana belajar yang nyaman, suasana belajar yang menumbuhkan kreativitas siswa. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata atau hal-hal yang tidak berkenan di hati. Selamat pagi, salam guru penggerak, salam dan bahagia.